Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan kembali. Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan dalam kebaktian tengah minggu kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya rindu mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita bersama-sama, dan sekali lagi kebenaran yang akan kita pelajari malam hari ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana saya dan saudara hidup fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus Kristus, menjadikan Dia pusat hidup kita di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi. Mari kita membuka kitab 1 Petrus, kitab 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kitab 1 Petrus ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kalau sudah dapat, saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat 19 sampai ayat 25 kita membacanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia. Ia mengadili dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jauh-jauh setelah disembah-sembah, tapi sekarang telah kembali kepada Gembala dan Beribadah. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya sekali lagi tidak mengubah atau memilih tema lain dari pelajaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya mengambil tema dari apa yang Lembaga Alkitab Indonesia sudah berikan kepada perikop yang kita baca ini, bicara tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang sekali lagi belajar dari teladan penderitaan Kristus. Kita mau belajar dari teladan penderitaan Kristus. Saudara, ayat 21 menjadi dasar tema kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau saudara membaca bagian firman Tuhan ini, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus sekali lagi kepada orang-orang pendatang atau kepada orang-orang percaya yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, kemudian di daerah Asia Kecil dan di daerah Bitinia. Apa keadaan mereka di sana? Alkitab memberikan gambaran kepada kita bahwa mereka sedang mengalami penganiayaan, mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami kesulitan. Bahkan hidup kekristenan mereka itu mengalami cacian. Ya, kalau kita membaca dari firman Tuhan ayat 23 itu, mereka dicaci maki. Gitu ya. Itu sebabnya Paulus memberikan gambaran supaya apa? Supaya meneladani kehidupan Kristus.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bicara tentang teladan penderitaan Kristus, maka seperti saya katakan di awal tadi, kita mau fokus kepada Kristus. Meneladani Kristus artinya kita mau memandang kepada Kristus, melihat Yesus Kristus sebagai pusat yang kita mau teladani dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Fokuslah kepada Kristus, fokuslah kepada Yesus yang akan menjadi pusat perhatian kita, pusat teladan dalam hidup kita. Waktu kita bicara tentang penderitaan, maka sekali lagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Alkitab sudah menuliskan kepada kita, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka tidak ada jaminan kita bebas dari penderitaan. Tidak ada jaminan kita lepas dari kesulitan hidup. Tidak ada jaminan kita merdeka dari segala bentuk penindasan, kekecewaan, kesulitan, dan penderitaan-penderitaan hidup. Karena sekali lagi, kepada kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga kepada kita dikaruniakan untuk menderita bagi Yesus Kristus. Kenapa? Karena sekali lagi, Yesus Kristus adalah pusat hidup kita yang akan menjadi teladan seluruh kehidupan kita. Nah, dalam hal penderitaan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa yang kita mau teladani dari Yesus Kristus? Karena itu sekali lagi, jangan kita menjadi orang Kristen ketika penderitaan itu datang, kesulitan hidup itu datang, pencobaan itu datang, tekanan hidup datang, kita menjadi orang Kristen yang mudah putus asa, mudah lemah imannya. Karena sekali lagi Alkitab sudah mengingatkan kepada kita, ada teladan dalam menghadapi penderitaan yang kita patut teladani dari kehidupan Yesus Kristus. Di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30 mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus katanya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus sudah membuktikan bahwa ketika dia percaya kepada Kristus, dia juga mengalami penderitaan. Rasul Petrus juga mengalami hal yang sama. Banyak kali dalam pelayanannya dia menghadapi penderitaan. Tetapi sekali lagi, melalui semua peristiwa perjalanan hidup yang rasul-rasul alami dalam kehidupan mereka, ketika mereka fokus memandang kepada Kristus sebagai teladan dalam hal penderitaan, maka mereka beroleh kekuatan. Hari ini semua kita sedang menghadapi ujian iman. Hari ini semua kita sedang menghadapi ujian atas kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Dengan naiknya BBM yang melambung saat ini, kita dapat melihat bagaimana keadaan begitu sulit hari. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita tetap ada dalam rasa optimis kita. Kita tetap ada dalam keyakinan iman kita bahwa ada Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Amin. Karena itu sekali lagi, jangan kita putus asa ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan dalam hidup kita. Apakah teladan Kristus yang wajib kita teladani sebagai orang-orang percaya? Apakah teladan Kristus yang mau kita contohi, yang mau kita hidupi dari sikap Yesus Kristus ketika dia menghadapi penderitaan? Yesus Kristus sebagai contoh bagi kita dalam hal penderitaan. Bahkan Alkitab mencatat dialah pribadi yang sudah lebih dahulu menderita sebelum kita mengalami penderitaan. Itu sebabnya dia menjadi contoh dan teladan bagi kita. Yang pertama, teladan Kristus dalam hal penderitaan yang harus kita teladani adalah teladan dalam ketaatan menjalani kehendak Allah. Yesus Kristus menjadi teladan dalam hal penderitaan, dalam hubungan ketaatannya, mentaati kehendak Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus Kristus menjadi teladan dalam ketaatannya kepada kehendak Allah.
Itu sebabnya dia mengambil tanggung jawab penderitaan, bahkan memikul dosa kita sampai di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia taat kepada kehendak Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya hidup yang sedang kita jalani hari ini adalah hidup di mana setiap orang sedang menjalani kehendak Allah dalam hidup kita. Dan salah satu kehendak Allah dalam hidup kita, kalau Bapak Ibu ingat satu ayat yang saya baca di minggu kemarin dalam pelajaran firman Tuhan kita, bahwa kita tidak hanya dipanggil seperti apa yang ditulis dalam kitab Filipi yang sudah kita baca tadi, tidak hanya dipanggil untuk menikmati berkat kebahagiaan di dalam Yesus Kristus, tetapi setiap kita juga dipanggil untuk apa? Ada dalam penderitaan. Karena penderitaan itu akan membawa saya dan saudara ada dalam sebuah kemunian iman ketika kita mampu melewatinya. Penderitaan itu menjadi ujian bagi kehidupan saya dan saudara untuk kita dapat menguji apakah hidup kita ini taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka saya dan saudara akan menikmati dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi firman Tuhan menuliskan kepada kita bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu menyatakan kemuliaan Tuhan dalam penderitaan yang dia boleh ambil dalam hidupnya. Sebab dia taat kepada kehendak Bapaknya. Dia taat kepada rencana Tuhan dalam kehidupannya, kepada rencana Bapaknya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dia memikul dosa di atas kayu salib, di dalam kematian tubuhnya di atas kayu salib. Yang seharusnya dapat saja dia tidak taat, dapat saja dia menolaknya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dia tetap ada menjalani kehendak Allah dalam kehidupan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kalau kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 dengan ayat 9, dari Yesuslah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang menghadapi penderitaan dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 9 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, perhatikan, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada. Jadi kita belajar dari ketaatan Yesus Kristus yang menjadi contoh awal dari sebuah ketaatan. Sehingga ketika kita taat seperti Yesus Kristus kepada kehendak Bapa, kepada kehendak Allah, maka kita sama akan mengalami apa yang Yesus boleh alami dalam kehidupannya, di mana ketaatan kita itu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan yang hidup dalam kehidupan orang percaya. Sehingga ada kesaksian hidup dalam hidup kita hari ini. Orang dunia melihat kesaksian hidup kita yang senantiasa taat kepada Tuhan menghadapi pergumulan kita, yang senantiasa setia, tidak lari dari Tuhan, tetapi menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak lemah semangatnya dalam menghadapi penderitaan kita. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tetap taat, mencari Tuhan, berdoa, beribadah, melayani Tuhan, berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kita melakukannya dalam kehendak Tuhan. Karena itu sekali lagi Alkitab menuliskan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah belajar menjadi taat kepada apa yang dideritanya dalam ketentuan kehendak Bapa kepada. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bicara tentang taat kepada kehendak Allah, maka sekali lagi Yesuslah yang menjadi teladan bagi kita. Di dalam penderitaan Dia tetap taat kepada kehendak Bapa. Di dalam penderitaannya Dia tetap taat kepada tugas yang diberikan kepada, sampai Dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Karena itu Dia layak menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehendak Allah dalam hidup.
Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam tulisannya di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-19, dia berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi Yesus Kristus menjadi sumber ketaatan. Yesus Kristus menjadi sumber di mana kita dapat melihat bagaimana Yesus menghadapi penderitaan dalam kehidupannya dan menjadi teladan, contoh dalam kehidupan kita. Jadi hanya dialah satu-satunya sebagai sumber keteladanan kita di dalam kita menghadapi penderitaan hidup kita hari ini. Karena sekali lagi, dia sudah memberikan sikap yang benar. Dia sudah memberikan contoh yang benar di dalam menghadapi penderitaan, di mana dia tetap ada dalam ketaatan menjalani kehendak Allah dalam kehidupannya ketika dia menghadapi kesulitan dan penderitaan. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, Rasul Petrus berkata kepada orang-orang yang pada saat itu sedang menghakimi, dan dia berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam menghadapi penderitaan, kesulitan hidup kita, ada banyak tawaran dari dunia ini yang menawarkan begitu banyak jalan keluar kepada kita dengan cara ini, yang menawarkan kepada kita begitu banyak cara, sekali lagi, untuk kita lepas dari beban-beban kesulitan hidup kita. Tetapi saya mau katakan bahwa ada banyak cara yang ditawarkan oleh dunia, jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia, itu tidak membawa kita kepada kehendak Tuhan, tetapi sebaliknya membawa kita kepada apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, Petrus katakan kita harus lebih taat kepada Tuhan. Mengapa kita harus taat? Karena dia menjadi contoh dalam ketaatannya untuk menjalani kehendak Allah dalam kehidupan. Jadi hari ini yang kita teladani dari Yesus Kristus, ketika Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi penderitaan. Yang pertama, teladan Kristus dalam penderitaan itu bicara tentang ketaatan dalam menjalani kehendak Allah di tengah-tengah penderitaan kita. Selanjutnya yang kedua, apakah teladan Kristus yang wajib kita teladani sebagai orang percaya? Yang kedua, ayat 22 dan ayat 23 berkata demikian. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, dalam bagian ini saya menyimpulkan kepada kita, apakah teladan Kristus dalam penderitaan yang harus kita teladani dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah teladan dalam komitmen menolak dosa. Sekali lagi, waktu kita menghadapi kesulitan hidup, saya mau katakan mudah sekali kita berdosa. Salah satu dosa yang paling cepat terjadi ketika kita menghadapi kesulitan hidup, dosa apa Bapak Ibu kira-kira? Kira-kira contoh dari orang Israel, bersungut, menggerutu, mudah sekali. Amin Bapak Ibu. Waktu ada kesulitan, waktu ada kesusahan, kita mudah sekali bersungut-sungut. Kita mudah sekali menggerutu. Dan saudara tahu, dosa bersungut-sungut itulah yang membuat bangsa Israel habis di padang gurun. Nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Korintus, atau Bapak Ibu lihat tulisan atau firman Tuhan dalam kitab Keluaran, dalam kitab Ulangan, diulang lagi. Mengapa mereka binasa? Karena bersungut-sungut. Itu merupakan dosa. Mudah sekali. Jadi waktu kita menghadapi penderitaan, sesungguhnya kita ada dalam ujian untuk menolak segala dosa. Komitmen kita. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Kadang-kala kita lebih fokus kepada masalah. Kadang-kala kita lebih terprovokasi dengan keadaan, sehingga kita lupa bahwa semua sikap kita itu akan mendatangkan dosa kepada kita.
Karena itu saya katakan tadi, kita harus fokus kepada Tuhan. Lihat Tuhan Yesus Kristus. Di balik semua peristiwa hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita, pandanglah Yesus Kristus di dalam dia menghadapi penderitaannya. Alkitab katakan, ia tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Yesus tidak pernah membalas perbuatan-perlakuan orang kepadanya. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Waktu dia diperlakukan tidak adil, waktu dia diperhadapkan pada keadaan yang tidak sesuai dengan seharusnya apa yang terjadi kepadanya, tetapi itu ditimpakan kepadanya, firman Tuhan katakan dia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, kadang-kala kita menjadi orang-orang yang mudah sekali menjatuhkan penghakiman karena kemarahan kita, karena kekecewaan kita, sehingga pada akhirnya kitalah yang rugi. Karena sikap kita itu membawa kita berdosa kepada Tuhan. Karena itu ketika kita menghadapi kesulitan ini, sesuatu yang kita alami yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pandang, yang kita lihat. Kalau saya mau katakan, pandanglah Yesus. Jangan pandang persoalan kita. Jangan lihat masalah. Karena waktu kita fokus kepada manusia, kita akan kecewa. Waktu kita fokus kepada keadaan manusia yang memperlakukan kita akan kecewa. Karena itu, lihat Tuhan Yesus. Jadikan dia contoh. Memang tidak mudah. Sampai hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan jujur, saya akan terus dan masih terus belajar bagaimana saya mau pandang Yesus. Bagaimana saya hanya memandang kepada Kristus yang memberikan teladan, contoh dalam reaksi, dalam sikapnya menghadapi begitu banyak perlakuan orang manusia kepadanya. Tetapi Yesus tetap menyerahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, memang tidak mudah bagi kita. Tapi mari kita mau meneladani Yesus Kristus. Paulus menulis di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-12 demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Waktu kita mampu mengendalikan diri kita, tidak bereaksi negatif terhadap penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, sesungguhnya kita sedang menjaga hidup kita dari dosa. Kita tidak sedang memberi diri kita dikuasai, dikendalikan oleh dosa. Memang tidak mudah. Kadang-kadang kita mudah marah, kecewa dengan perlakuan sikap orang terhadap kita, dengan perlakuan dan sikap dunia ini terhadap kita, lingkungan yang mengecewakan kita, rekan-rekan sepelayanan yang mengecewakan kita. Tapi ingat baik-baik, belajarlah dari Yesus Kristus. Kita mau belajar supaya kita tidak berdosa, supaya kita tetap berkomitmen dalam hidup kita untuk menolak dosa. Yesus menjadi teladan, tidak terpancing, tidak terprovokasi untuk dia jatuh dalam dosa. Karena memang firman Tuhan katakan, dialah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Itu sebabnya dia tidak pernah berbuat dosa dalam segala keadaan yang dia hadapi, sekalipun penderitaan itu dinyatakan kepada. Alkitab katakan dia tidak pernah membuka mulut, tetapi dia menyerahkan kepada Allah. Bisakah kita dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi begitu banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita sedang sakit, kecewa, menderita, tetapi kita tetap menjaga hidup kita untuk tidak berdosa? Tapi Ibu saudara yang saya kasih dalam terus, inilah pelajaran yang mau kita dapat dari teladan penderitaan Kristus. Teladan penderitaan Kristus itu membawa saya dan saudara untuk hidup dalam komitmen kita menolak dosa. Karena ketika kita bereaksi negatif terhadap setiap keadaan penderitaan yang kita alami, maka hasil dari reaksi negatif
yang membuat kita berdosa. Waktu kita bersungguh, waktu kita kecewa, waktu kita putus asa, waktu kita marah, kita berdosa. Karena itu teladan Yesus Kristus dalam penderitaan yang harus kita teladani. Bagaimana kita berkomitmen untuk menolak dosa. Yang ketiga, yang terakhir, ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-21 berkata begitu. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus kita perhatikan. Adalah kasih karunia jika apa Bapak Ibu? Seorang karena sadar, jadi sadar ya, akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya mau katakan dari ayat ini kita belajar keistimewaan hidup sebagai orang Kristen. Spesialnya kita memilih untuk menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Karena kita melakukan sesuatu yang selangkah lebih maju daripada apa yang dunia ajarkan kepada kita. Adakah orang yang menganggap penderitaan itu sebagai satu kebahagiaan? Saya pikir tidak. Tetapi dalam keyakinan iman kita sebagai orang percaya, kita harus memandang penderitaan itu ketika itu ditimpakan kepada kita karena iman kita, karena pilihan kita untuk percaya kepada Kristus, karena kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dihidupi oleh dunia ini dan berbeda dari dunia ini. Itulah yang disebut sebagai kebahagiaan. Dan itu yang Yesus sudah lakukan dalam hidup. Yang ketiga, teladan penderitaan Kristus yang harus kita teladani, bicara tentang teladan dalam menghadapi atau dalam bereaksi terhadap penderitaan. Sudah lihat bahwa penderitaan itu tidak akan pernah habis. Penderitaan itu selama kita ada di dunia ini tidak akan pernah berhenti, Bapak. Saudara mau lari kemana saja, pasti saudara akan berjumpa dengan yang namanya kesulitan. Percaya saja. Kapan kita akan selesai? Kapan kita akan berhenti mengalaminya? Ya tentunya ketika kita habis napas, bukan? Jadi saudara mau lari kemanapun, saudara akan berhadapan dengan apa yang namanya persoalan. Mau kemana? Karena itu kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa menghindar. Yang harus saudara lakukan adalah menghadapi. Dan untuk menghadapinya, kita belajar bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi penderitaan itu. Dari ayat 19 sampai dengan ayat 21, lihat cara yang Alkitab tuliskan kepada kita dalam menghadapi penderitaan itu. Cara yang Alkitab ajarkan kepada kita di dalam kita menghadapi penderitaan, menerima penderitaan itu dengan sukacita. Menerima penderitaan itu dengan cara pandang yang benar dalam iman kita kepada Tuhan. Coba perhatikan sekali lagi ayat ini. Sebab adalah kasih karunia, katanya, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Alkitab katakan kasih karunia itu. Penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, segala hal hidup ini yang kita jalani dengan berat karena pilihan kita percaya kepada Kristus. Alkitab katakan itu adalah kasih karunia. Mengapa? Karena memang selama kita ada di dunia ini, kita tidak akan pernah berhenti diperhadapkan pada persoalan penderitaan ini. Sebab dunia ini sudah rusak oleh dosa. Kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Karena itu kecenderungan manusia itu selalu ada dalam kecenderungan untuk tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Itu kata firman Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda dari dunia ini. Sehingga ketika kita mengambil jalur yang berbeda, jalan yang berbeda yang bertentangan dengan dunia, disitulah letak kebahagiaan kita sebagai orang percaya.
Mengapa? Karena penderitaan itu adalah kebahagiaan bagi kita, adalah sukacita bagi kita. Sebab sama seperti Kristus sudah menderita, maka saya dan saudara juga harus menghadapi penderitaan itu. Sebab itulah konsekuensi akibat dari pilihan saya dan saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, hadapilah penderitaan. Hadapi dengan kekuatan iman. Hadapi dengan keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus yang akan memampukan saya dan saudara untuk lepas dari semua penderitaan yang kita hadapi. Karena itu, kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika saya dan saudara tetap dengan keyakinan iman menjalani penderitaan itu, menghadapinya, bukan lari dari kenyataan, tapi menghadapinya dengan cara Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Coba lihat ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi ada kata tetapi di sini. Kuatkanlah hatimu. Aku telah apa? Mengalahkan dunia. Tuhan Yesus katakan kita akan menghadapi penderitaan. Tapi ingat, ada satu pribadi yang akan menolong kita untuk tetap kuat dan dapat mengalahkan dunia, mengalahkan penderitaan itu. Kenapa? Karena ada kuasa dari Tuhan. Dia katakan, aku telah mengalahkan dunia. Yesus Kristus menjadi jaminan bagi kita untuk menang menghadapi setiap penderitaan, kesulitan yang kita alami dalam hidup. Sebab Dia yang sudah mengalahkan penderitaan itu di atas kayu salib dengan jalan mati menanggung dosa-dosa. Karena itu seharusnya sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi penderitaan, kita tidak gentar, kita tidak takut, kita tidak putus asa, tetapi mari kita meneladani Yesus Kristus. Paulus berkata kepada Timotius anak imannya bahwa kita ini layaknya seperti seorang prajurit yang sedang berperang di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Itu sebabnya dia berkata dalam 2 Timotius pasal 2 ayat ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Jadi Tuhan mengajak, firman Tuhan itu mengajak supaya kita jangan lari dari kenyataan bahwa kita ini pasti akan menghadapi penderitaan, tetapi kita menghadapinya dengan kekuatan iman di dalam Tuhan Yesus. Sebabnya kita Roma menuliskan kepada kita bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Ketika kita apa? Hidup di dalam Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita meneladani Yesus Kristus sebagai teladan pribadi yang menang menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan. Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal ketaatan kita kepada kehendak Allah di dalam penderitaan. Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal komitmen kita menolak dosa dan tawaran dunia di dalam kita menghadapi penderitaan kita. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita di dalam kita menghadapi penderitaan, bukanlah dari kenyataan penderitaan. Saya tutup firman Tuhan kita malam hari ini dengan kebenaran dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Mari kita buka bersama-sama dan kita membaca. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Bapak Ibu cepat Tuhan. Penderitaan ringan. Alkitab katakan penderitaan ringan.
Waktu saudara membaca kitab Korintus, saya membayangkan penderitaan yang Paulus hadapi itu bukan berat sekali. Tapi Paulus tetap berkata, ini penderitaan. Saya mau katakan mungkin belum sebanding dengan apa yang kita hadapi saat ini. Penderitaan yang kita hadapi saat ini. Kekecewaan yang kita hadapi saat ini. Keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi saat ini. Tidak sebanding dengan apa yang Paulus hadapi. Tapi Paulus katakan, penderitaan. Mengapa dia berkata ini? Karena dia menghadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Dia menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia beroleh kekuatan yang pada akhirnya dia berkata bahwa akan ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya dari penderitaan yang dia hadapi. Kiranya firman Tuhan malam hari ini akan menolong kita, menguatkan kita, dan terus membuat kita bertahan dalam kekuatan iman kita untuk menghadapi segala penderitaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengucap syukur.